1,5 tahun masa pemerintahan Poltak Tony sejak dilantik pada 26 Februari 2021. Apa sajakah janji-janji dan program Poltak Tony yang sudah terrealisasi? Dan apa tanggapan masyarakat Toba mengenai kinerja Poltak Tony? Sersan Toba akan membahas 1,5 tahun kinerja Poltak Tony dengan menghadirkan beberapa narasumber bersama kita dalam ruang diskusi hari ini. Oke, terima kasih rekan-rekan masyarakat Toba yang mencintai kabupaten kita ini. Kita mulai diskusi kita Sersan Toba. Kita membahas Toba Samosir, masa pemerintahan Poltak Tony selama 1,5 tahun ini. Langsung aja saya memperkenalkan saya Herbert Sibarani sebagai pembawa acara. Saya Jeffrey Syahan. Ya, dari Bapak dari mana? Saya dari Ketua DPC Pospera Toba. Pospera Toba sekaligus dari Partai Demokrat. Tolong diperkenalkan Bang, dari mana? Dari Zainal Pangaribuan, biasa dipanggil lah Jenmaro katanya kan. Jadi lebih kepada orang yang keluyuran lah di Toba ini. Biar lihat progres pembangunan dan lain-lain. Dulunya Bapak itu pendukung Poltak Tony sebelumnya. Ya, dulunya kita bersama-sama teman-teman ikut dalam tim pemenangan Poltak Tony tahun 2019. Mungkin sedikit paham lah soal visi misinya dan panjang programnya. Terima kasih. Jadi tolong adik saya perkenalkan. Sore, saya Haris S. Lumbenturuan dari LSM Pakar Kabupaten Toba. Kebetulan saya ditelepon oleh Pak Bupati Semarang bahwa beliau tidak bisa menghadiri acara kita ini. Untuk di lain waktu, beliau sangat siap untuk diskusi dimanapun untuk kemajuan Toba ke depan. Jadi, adapun acara yang kita bawakan hari ini topiknya kinerja Poltak Tony, pola tanam 2 kali, pencapaian Poltak Tony dan problem Poltak Tony, penanganan KPL, korupsi di Toba, target selanjutnya untuk pemerintahan Poltak Tony mau dibawa kemana Kabupaten Toba ini ke depannya. Sekarang diberikan waktu kepada Bang Jenmaro. Yang itu tadi kinerja Poltak Tony, pola tanam 2 kali keempat, pencapaian Poltak. Iya. Pertama kita coba bedah soal angkanya ya. 1,5 tahun pemerintahan ini kan kemungkinan besar akan berlangsung selama 3,5. Selama sekitar bulan Juli Agustus 2024, sekitar 2 tahun lagi. Nah, kenapa muncul angka 1,5? Biar kita cari rasionalitasnya. Jadi kalau 1,5 per 3,5 itu kan sekitar 35% ya. Nah, itu bisa dipakai juga tolak ukur kalau kita menggunakan teori Pareto yang biasa dipakai dalam pemasaran, dipakai dalam sebuah postulat politiknya. Jadi kalau 20% saja sumber daya yang ada termasuk waktu dipakai dalam bentang sebuah masa pemerintahan, kita lihat kinerjanya, nah kita bisa menduga bagaimana dengan 100% berikutnya. Sehingga saya pikir tidaklah berlebihan, tidaklah mengada-ada tim Sersan menggunakan evaluasi di angka 1,5 tahun. Artinya dia udah di atas 20%, 35%. Jadi Pak Poltak itu kan memulai bekerja secara resmi setelah dilantik di bulan Februari tahun 2021. Jadi artinya mencari legasi 1,5 tahun. Nah, yang kedua soal visi dan misi panca program. Saya pikir kan
ada dua hal yang dilakukan Pak Poltak waktu itu dalam proses pilkada. Yang pertama, dia menggunakan satu pendekatan mendasar, pendekatan filosofis. Itulah yang dirangkum dalam sebuah tagline Batak Naraja. Batak Naraja mungkin semua kita udah tahu. Sebenarnya itu kan adalah sebuah pendekatan filosofis dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai dasar yang ada pada masyarakat Toba yang menurut saya memang itu sangat diperlukan. Artinya berbagai bentangan situasi di Toba ini yang membuat kinerja masyarakat dan pemerintahan begitu rendah. Sebenarnya kan karena kita kehilangan nilai-nilai dasar itu. Kehilangan itulah yang coba direvitalisasi melalui Batak Naraja. Itu pertama, pendekatan yang sangat fundamental, pendekatan filosofis. Nah yang kedua, dia juga melakukan pendekatan programatis, pendekatan yang sedikit pragmatis. Itulah yang dituangkan dalam panca program Toba Unggul Bersinar ini. Yaitu seperti masalah masalah infrastruktur, masalah kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan pertanian. Dicoba kelompokkan 5 yang dianggap bisa menjadi pilar utama dalam rangka membangun Toba ini. Itulah yang dikemas secara pragmatis dalam panca program. Artinya, dia bisa menjadi solusi, dia bisa menjadi hal yang sangat seksi dalam kita membangun Toba. Pendekatan filosofis dan pendekatan programatis, dua kan digandeng sekaligus. Nah, kita coba sekarang melihat begitu beliau dilantik di bulan Februari tahun 2021 ya. Sampai sekarang sekitar 1,5 tahun. Bahwa simbol-simbol ini begitu masif disebar di semua sekolah dan beberapa tempat untuk menggerakkan masyarakat secara bersama dalam sebuah skema Batak Naraja, kan gitu kan, sampai simbolnya memiliki Batak Naraja. Dan yang kedua juga soal visi misi Toba Unggul Bersinar. Tapi saya pikir di sana kita mulai kehilangan momentum pertama adalah momentum kehilangannya sebenarnya, dan di sini kita agak sedikit saya pikir loss of momentum. Dua ini kan tipikal pemimpin yang berbeda, Poltak dan Tony. Poltak itu kan sebenarnya lebih kepada seorang pemimpin evangelis, pemimpin pastoral yang dia berkhutbah dan mempengaruhi. Tipikalnya begitu. Pak Tony itu kan tipikal pemimpin yang sangat populis. Sebenarnya dua-dua ini harus juga dirangkai dengan seorang teknokrat, birokrat yang andal dalam rangka mengimplementasi apa di Toba Unggul Bersinar dan apa itu. Nah, saya lihat waktu itu posisi itu bisa dipegang oleh Pak Murni. Artinya dialah yang mengoperasikan semua ini, termasuk dalam mengkonfirmasikan KAPBD. Jadi dapat saya katakan pada prinsip dasar, pada program dasar, kepemimpinan beliau ini sebenarnya sangat menarik. Dan bagi saya itu semacam satu pertaruhan untuk Toba. Seorang pemimpin yang bersifat pastoral evangelis ditambah dengan seorang pemimpin yang sangat populis. Artinya itu sesuai dengan background mereka. Kita kan yang tidak bisa mengharapkan sesuatu kepada seorang pemimpin kalau dia tidak mempunyai track record di sana. Nah, Pak Poltak itu beberapa tahun sebelum beliau menjabat sudah sibuk sebenarnya hidup sebagai seorang evangelis. Jadi pemimpin dia begitu tipikalnya. Nah, akhirnya setelah transformasi visi misi kepada APBD dan lain-lain ada perubahan. Ya saya sebenarnya udah sedikit meragukan. Artinya whatever you done,
itu hanya sekedar rutinitas gitu kan. Seperti melakoni APBD 2022 ya, itu kan hanya copy paste. Tidak ada transformasi mendasar dari dua pendekatan kita di dalam APBD itu kan gitu. Jadi ya artinya pada akhirnya kita hanya bekerja rutin sekarang. Hanya ada kan beberapa hal-hal baik yang kita lihat dari Pak Poltak ini. Artinya dia tetap konsisten sebagai pemimpin kepala desa. Saya pikir kan dia tetap kemana-mana kan mengatakan sesuatu, ayo kita dan berubah. Ayo kita lakukan ini, baik di panggung-panggung pesta maupun di panggung-panggung desa. Artinya dia konsisten di situ. Nah yang kedua, Pak Tony juga konsisten di situ kan, pemimpin Polri. Saya pikir, dan itu kita lihat hari-hari kan bagaimana dia masuk ke masyarakat, bagaimana dia mendengar aspirasi masyarakat, bagaimana dia keliling. Itu kan sangat menarik sebenarnya. Nah, di dia masalah talikna, organisasional kurang. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah skema manajerial, termasuk birokrasi, kan harus ada planning, perencanaan, harus ada organizing, harus ada actuating yang kuat mengimplementasi dan kontrol. Ketika tiga-tiga ini lumpuh, yang paling besar di Toba itu controlling, evaluasi kan. Iya kan? Terlalu besar karena controlling ini kan udah melibatkan stakeholder, nggak hanya melibatkan inspektorat lagi. Pada perencanaan kita nggak tahu nih Bapeda ini dengan Sofian Sitorus ini. Artinya kita kan publik tidak mendapat sebuah proses bagaimana RDP-nya dia di kantor dewan, bagaimana menampung aspirasi, tiba-tiba 200 paket PL untuk infrastruktur misalnya. Kita nggak melihat sebuah proses menuju ke sana. Nah yang kedua, actuating-nya ini kan lambat. Organizing-nya. Organizing-nya saya pikir ini bukan hanya persoalan Pak Poltak dan Pak Tony, persoalan kita bersama di Toba. Kalau kita lihat peta dasar pegawai negeri, saya pikir ini dosa kita bersama ya. Artinya sejak Toba ini masuk dalam skema pemilihan bupati, pemilihan langsung, ada sebuah klik di birokrasi Toba ini yang tidak kelihatan secara langsung mendukung dan tidak mendukung, sehingga yang mendukung dan itu pemenang menjadi sumber utama untuk eselon-eselon, dan itu menjadi urat-uratan. Nah pas Pak Poltak menjadi bupati, ya memang dia kehilangan touch melihat birokrasi dia ini kan. Itulah mungkin satu yang membuat dia agak sedikit mengalami kesulitan dalam berhubungan gadis-gadisnya yang politik. Belum lagi main sistem anggarannya kan, masa itu anggaran lah. Jadi artinya harapan kita ke depan, kalau bisa taatlah kita dengan undang-undang apa itu, janganlah pegawai negeri itu ditarik-tarik kalau kita ada. Dampaknya jadi begini. Jadi terima kasih Pak Ridwan. Jadi intinya Bapak sebagai pendukung dulunya agak pesimis untuk kinerja bupati yang sekarang. Loh, bukan berbicara kita pesimis optimis ya, bukan di situ konteksnya. Artinya kan memperlihatkan dulu, kita kan nggak bisa juga hanya melihat kalau ini pemerintahan ini kan menjadi satu kesatuan. Bukan hanya urusan Pak Poltak dan Pak Tony, ada birokrasi di sana, ada dewan di sana, apa segala macam. Jadi kalau saya lihat begini ya, intinya kalau mereka masih mempertahankan situasi ini, artinya situasi seperti sekarang ini, artinya seperti apa jadinya populasi, ya. Seperti penentuan birokrasinya dengan sistem yang sangat biasa saja. Lelang kan lelang-lelangan. Ya misalnya lelang Seda, katanya kan kita udah tahu Seda siapa. Kan bukan lelang itu.
Artinya kalau masih proses, artinya kan harus ada kompetisi di situ sebenarnya untuk mendapatkan yang terbaik. Nah kalau tetap mereka mempertahankan begitu, saya pakailah teori Pareto tadi. Kalau 20% waktu yang mereka pakai dan hasilnya masih biasa-biasa saja, ya bisa kita bertaruh sampai habis pun masa jabatan dan jangan-jangan itu makin kurang biasa. Teori positif, postulat politik. Ya artinya kan, ya kita fair-fair aja. Emang ada pertarungan kita dalam penyusunan dari dulu? Nggak ada kan? Emang dalam lelang, ya sekarang kita jujur nih. Ada yang tahu nggak bahwa siapa yang akan terpilih menjadi sekda? Udah pada tahu itu persoalannya. Bahwa sekda ini, artinya kan formalitas saja gitu ya. iya. Ya coba kita kan merasakan kalau tender di BUPN masih kita rasakan pertarungannya. Harga terendah atau apa kan? Masih bagus tuh Pak Guru kan? Hanya belum bagus orang mereka. Hanya yang kedua, ya saya lihat kalau begini sifatnya, mau mereka berkata itu juga, mau berkata apapun, buat saya nonsense. Selama polanya begitu, kita kan harus sadar tipe kita. Saya misalnya, saya kan orang yang lemah di bidang keuangan, contoh. Makanya saya nggak punya uang, saya serahkan ke istri saya karena saya lemah di situ. Dan tipikal pemimpin saya juga misalnya, seandainya saya memimpin sebuah organisasi, saya kan orangnya tipenya kolaboratif. Jadi biasanya saya pakailah lapis kedua yang tegas, terang, katanya kan gitu. Karena saya nggak bisa begitu. Nah ketika kita tidak sadar tipikal pemimpin kita seperti apa, dan kita mau mencapai tujuan ke arah sejauh sana, ya saya kan harus berkolaborasi dengan para pihak. Ya karena tujuan ini bukan punya saya. Ya artinya kalau masih tetap begini situasinya, mau mereka ngomong IP2, mau mereka ngomong soal pola tanah, bagi saya itu hanya sekedar wah, ya biar kelihatan bekerja. Rubahlah caranya, sadar kita itu pemimpin tipikal seperti apa. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Poltak itu, Pak Poltak itu kan tipikal pemimpin yang evangelis. Jangan campuri hal teknis. Jadi terima kasih Pak Ridwan. Kita kembali ke bagaimana tanggapan Pak Jepri sebagai dari Partai Demokrat dan sebagai ketua saudara Partai Demokrat. Bagaimana kinerja Pak Tony sekarang loss of moment. Dari beliau aja sudah ada mungkin pesimis lah dari pandangan saya, apalagi dari kami dari luar dari ini. Jadi baru yang kemarin tadi kan ada yang bilang masalah visinya coba dan bersinar dengan visi kaca program. Nah lalu tadi ada batak naraja, apalagi batak hukum, batak naraja. Jadi ini saya bingung ini. Batak naraja sama batak hukum ini disisipkan di mana? Sementara waktu pada saat pilkada yang lalu kita ketahui visinya cuma panca program. Panca program tidak ada itu istilah batak naraja. Jadi panca programnya infrastruktur yang bagus dan merata, membangun SDM yang unggul dan andal, membangun pertanian bla bla bla, kesehatan, pariwisata, itu aja panca program. Nah, tiba-tiba ada lagi membangun iman yang terpelihara dan menciptakan stabilitas keamanan. Jadi saya ingin ada lagi bahasa takdirah, takdirah. Nah, ketika ini kan jujur aja kalau posisi jabatan sebagai bupati ini kan jabatan politik, kita tidak bisa memungkiri itu. Ketika Bang ini bilang tadi ada istilah pola pastor apa namanya tadi? Ya, sebenarnya itu menurut saya agak lucu. Dengan posisi jabatan bupati kita seorang kepala daerah dengan segala permasalahan yang ada di kabupaten juga, masa kita harus membuatkan ya sampai juga sama saya tanya tidak masalahnya tanya tidak. Jadi setiap permasalahan tanya tanpa ada solusi kebijakan dari pemerintah. Tadi di panca programnya ada nomor 6 sama nomor 7 membangun iman yang terpelihara. Saya rasa ini sangat konyol. Sebuah iman dimasukkan ke dalam panca program. Iman itu menurut saya ya itu urusan saya dengan Tuhan saya, urusan
Bapak dengan Tuan Bapak. Apakah itu juga menjadi urusan bupati? Semenjak Pak Poltak dilantik menjadi Bupati Toba, terlalu banyak permasalahan yang ada di Toba ini yang tidak terselesaikan. Ya termasuk ya mungkin dari rekan gerakan Kali Mampat, terus dari saya sendiri kemarin dengan bangunan di pinggir sempadan danau tanpa YNB, sampai kami melakukan aksi, berapa kali kami aksi tidak dihadiri oleh bupati, sudah kita surati sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Jadi bagaimana? Di misinya itu ada infrastruktur yang bagus dan merata. Ayo kita untuk langkah. Sejauh ini 1,5 tahun, mungkin kalau menurut saya itu udah 2 tahun. Sebenarnya udah 2 tahun, udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ayo kita buka data. Sudah sejauh mana infrastruktur yang dibangun? Realisasinya sudah sampai di mana? Sudah berapa kilometer semenjak dia menjadi? SDM yang unggul dan andal. Kemarin lelang pertama, sampai sekarang saya tidak tahu hasil lelangnya di mana. Kemarin sudah pernah saya bertanya, hasil lelangnya itu seperti apa? Apa publikasinya? Sampai sekarang masih banyak posisi PLT di OPD. Pak Bupati mengandalkan pendidikan. Itulah kita terlepas dari kekurangan dari Bang Dekatulah yang menjadi sekarang menjadi pendidikan. Ya, mungkin dari jabatan sebelumnya mungkin adalah perubahan sedikit yang kelihatan. Lepas dari mungkin setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangan. Ya, kebetulan dari Kominfo sudah datang. Terima kasih atas kehadiran dari Pemkab yang diwakili oleh Pak Simamora, dan tolong diperkenalkan Bapak. Saya Dr. Simamora selaku Kepala Bidang Pemilihan Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Terima kasih saya mengucapkan. Itu tadi sudah kita bahas tentang kinerja Polton 1,5 tahun ini. Jadi jangan lupa sekarang Pak Jeffrey lanjut. Nah, tadi kita kan pertama udah membahas mengenai misinya Pak Capolta. Yang pertama tadi mengenai infrastrukturnya. Kita perlu tahu dari hampir 2 tahun pemerintahan Poltak sebagai bupati itu sudah sejauh mana infrastruktur yang bagus dan merata sesuai misi yang pertama. Terus yang kedua, membangun SDM yang unggul dan andal. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita mempertanyakan SDM yang unggul dan andal ini seperti apa gitu. Kenapa? Sampai saat ini mungkin kita ketahui masih banyak pejabat PLT. Ini sudah tahun 2022. Tahun depan 2023 sudah persiapan untuk pemilu. 2024 sudah pemilu. Jadi bagaimana nanti OPD atau stakeholder di dalam pemerintahan ini untuk sementara di beberapa OPD masih banyak yang tertutup. Nah, sementara kemarin dalam yang pertama kita juga nggak tahu bagaimana prosesnya berlangsung. Saat ini kita tidak mengetahui hasilnya seperti apa. Lalu ada yang kedua dalam lagi posisi serta apa sementara 2 posisi yang aktif itu yaitu OPD pendidikan dan PU kesehatan sampai sekarang belum diisi, belum definitif. Seperti apa SDM yang kita itu? Di poin ketiga, membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera. Jadi sebenarnya ini posisinya 10. Kita tahu kemarin ada pengadaan jumlah lagu kalau nggak salah berapa ton 50 ton itu dari APBD ya. Di saat yang sama ada bantuan jauh juga dari PPL dengan jumlah yang agak murah. Berapa Pak? 1,8 ton
Nah, sampai sekarang kita tidak tahu transparansinya gimana. Yang 6,1 ton dari APBD itu bagaimana pembagiannya? Siapa yang mendapat? Apakah semuanya habis? Sisa? Hasilnya bagaimana? Kemarin waktu panen di mana itu? Di Dubai. Ya salah satu karena saya juga mengatakan ya, termasuk pengadaan jamu itu, panen jamu itu sukses lah ya kan Bang kan? Oh, Darmonda tuh. Oh, Darmonda itu ya? Ya itu bibit TBL. Oh itu di TPL ya? Oh Nah, iya, termasuk dari TPL. nah, abang ini mengatakan, nah aku baru tahu ini. Abang ini mengatakan yang panen itu yang sukses itu di Narmonda di TPL yang 1,8 ton. Ya. Nah, bagaimana dengan panen dari APBD yang 6,1 ton? Kalau nggak salah namanya berapa miliar? Katakanlah 6,1 miliar. Nah, ini bagaimana nih? Nah, anggaran 6,1 miliar untuk jagung. Kita perlu ini dulu, data dulu. Warga Toba itu apakah semuanya petani? Dengan situasi pandemi COVID sebelumnya, bagaimana dengan masyarakat yang UMKM, nelayan, supir, tukang beca, ini bagaimana? Nah, terlepas dari itu, kalau nggak salah dulu mengenai program-program bibit jagung ini mungkin abang ini terlibat juga pembahasannya itu. Hah? Enggak? Serius Bang? serius. Serius. Kembali. Tapi kan terus Ya. Dengan anggaran 6,1 miliar untuk pengadaan bibit jagung, kita tidak tahu bagaimana proses perencanaannya, penyalurannya, dan hasilnya bagaimana sampai saat ini. Masalah jagung, masalah pertama sebenarnya masih boleh lah, tapi itulah dulu yang paling seksi untuk saat ini, masalah pertanian. Terus masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini sebenarnya gimana ya? Ya kalau kita lihat masalah kesehatan, ya masuk aja saya mungkin ya yang paling lebih diinikanlah mengenai pelayanan di rumah sakit itu, apalagi banyak juga laporan-laporan masyarakat yang saya berharap sampai kepada saya. Ya buat apa kita menggaji dokter spesialis dengan insentif yang begitu loh, tapi jarang hadir, jarang datang di rumah sakit. Itu bagaimana pelayanan kesehatannya gitu. Terus pariwisata pekak dan itu ya. Ini pariwisata ini kebetulan kita Danau Toba termasuk salah satu dari PSN. Kalau saat ini saya lihat ya pariwisata kita itu monoton. Yang dulunya pantai, kita selalu pilihkan pantai. Kenapa kita tidak mengambil spot atau objek yang lain selain pantai? Apalagi pantai kita kan berdasarkan debit air dan naik, pantainya hilang, habis. Pantainya di mana kita nggak tahu. Nah, sementara spot-spot wisata di Toba ini banyak. Kemarin saya pernah mengusulkan kepada Pemkot ya, itu loh, jalan dari ini Lembah Jelintong tembus ke Gereja Gunawan. Itu kan kalau nggak salah itu kan jalan kabupaten. Nah, spot di atas itu loh tidak kalah dengan spot wisata sawah yang ada di Bali. Kenapa tidak ini dulu kita benahi dan spot-spot yang lain. Kenapa belum pantai kita juga ya maka apa ya dan termasuk salah satu wisata dengan punya apa namanya itu pondok di pantai itu itu kan termasuk ini juga ya mengurangi nilai wisatanya. Sampai sekarang pariwisata kita bagaimana? Apakah sebenarnya Kabupaten Toba ini sudah siap dengan program KSPN? Salah satu. Lalu yang kedua mungkin membangun imannya perpelihara mungkin itu sebuah ya misi yang sangat konyol menurut saya. Saya tadi udah bilang mengenai iman ini, membangun iman ini itu
pribadi saya dengan Tuhan saya, pribadi Bapak dengan Tuhan Bapak, pribadi orang dengan Tuhan orang. Masa seorang bupati dengan misinya membawa kemenangan kebenaran? Ya fokuslah kepada yang 5 ini. Makanya tadi saya bingung. Pertama di waktu pilkada Polpon dengan misinya pasca program, tiba-tiba ada tambah 2 dengan satu membangun iman yang terpelihara dan menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Lalu ada lagi Tapilala, Batak Naraja, Batak Nunggu. Sebenarnya gimana ya, diskusi kita ini kurang menguntungkan. Sebenarnya saya semangat diskusinya waktu itu katanya ada sebagai berarti diundang juga sebagai di sini, cuma karena juga kesalahan di ini sebenarnya agak kecewa sih kenapa sebelumnya tidak dibuka, diinformasikan atau diminta undur waktunya dan lebih enak ininya. Nah, kita sama kita di sini mungkin jadi ini ya. Ada yang Pak Bupatinya di sini kita saling tanya jawab mungkin lebih enak itu. Dan itu seperti itu untuk saat ini. Terima kasih Pak Cipri, jadi harapan kami kepada mereka Tuhan jawab, karena setiap ada iklan, setiap ada kunjungan pasti yang ikut itu adalah Bapak. Boleh cerita Bapak tentang sejauh mana struktur yang diapakan oleh Bupati sekarang dan membangun SDM yang seperti apa dia. Tadi pertanyaan Pak Jibri, kenapa banyak kritis sampai sekarang dalam jabatan itu sudah diatur apa tidak? Baru membangun pertanyaan yang unggul. Baru yang kelima tadi, jagung sampai di mana? Jagung yang 50 ton yang dari anggaran ini, siapa aja, datanya, sejauh mana keberhasilannya? Tadi Bang Jenmaro mengatakan bahwa yang berhasil itu dari jagung dari PPL. Itu hanya Darpon ya Bang ya? Yang diikuti oleh apa dari Salah. Kalau saya ikut Narwanda, yang bagus Bang, itu Bang. Ini bukan nabi, itu malam. Jadi harapan kami kepada Bapak yang sering mengikuti kegiatan Pak Bupati itu aja. Pertama-tama saya mohon maaf karena terus terang kapasitas saya dan persiapan saya untuk bincang-bincang ini tentunya saya bertanya karena berbicara dengan kata-kata seperti Bung Jeki tadi sudah memasuki ranah data soal PP, sudah PP, soal data dan proses sekarang itu tentu saya sebagai pengetahuan itu harus juga menunjukkan itu. Tapi yang saya tahu soal PP ini sekarang prosesnya sudah menunggu dari Bapak Bupati untuk pelatihan ini. Karena jalan prosesnya sudah tentu dengan SDM dan dari provinsi. Itu yang saya tahu. Terus kemudian menyangkut pertanian soal jagung sebagaimana yang disebutkan itu, apalagi yang terakhir panen raya di Skupar ya, kesaksian petani mereka berhasil dengan bibit yang diberikan pemerintah Diberikan pemerintah yang dari DPR kan juga pemerintah kasih. ya, artinya saya kurang pasti di situ karena tulisan juga itu wawancara dengan petani di Skupar pas panen raya mereka mengatakan itu bibit dari pemerintah itu berhasil. Soalnya beberapa Saya belajarnya saya bukan bibit dari pemerintah, bibit dari pemerintah. ya, terus soal data-datanya itu juga saya Tadi masih aman. mengerti soal itu soal Jadi terima kasih dari Kominfo sembari kepada Elson Tempera yang saya sering pakar Siap. yang sering saya dengar tentang gajian C
Tembangan tanpa izin. Tambangan tanpa izin. Gimana rupanya di lapangan yang Bapak lihat dan rekan-rekan kita? Sejauh yang kami lihat dari LSM Pakar marak ya, karena tidak adanya keseriusan dari Kapolda untuk menindak. Jadi Satpol PP kita pun sudah punya perda yang mengatur hal itu. Nah, kemudian tidak adanya dukungan dari pemerintah orang tua untuk mendukung potensi-potensi yang dimiliki oleh kawan-kawan yang sudah memiliki izin. Misalnya di Pamaksian ada namanya CP Kota. Nah itu ada potensinya 1.250.000 kubik. Kenapa kontraktor tidak mengarahkan pembeli ataupun pemakai konsumen? Ya, konsumen mengambil dari CP Kota. Kemudian Balige bypass Sanopla di Sigordang kalau nggak salah yang kemarin ditutup karena sempat ditutup oleh masyarakat. Di Sigordang yang di Simajuta yang punya. Anugerah bypass nggak tahu yang punya. Apa saran Bapak lah? Ya kalau pejabatnya nggak lain dicopot aja, nggak usah ditantang. Berarti SDM yang menggunakan dan gimana gitu? Keterangan kan saat pilkada benar juga nih. Mumpuni itu namanya pemimpin yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya dan di daerah-daerah sekitarnya itu saya catat. Saya pun ikut. Kebetulan dia juga saya pilih. Dukung lah ya. Dari yang ini sebenarnya 2 tahun sampai. Saya melihat bahwa LSM Pakar ini sangat-sangat peduli terhadap lingkungan. Tadi sarannya Pak Ketua Pakar untuk dicopot pejabatnya begini itu kan punya proses kan gitu. Tapi alangkah baiknya saya juga sebagai warga masyarakat Tua terima kasih lah kepada kita semua dengan kritik-kritikannya itu. Dan untuk hari berikutnya Pak Bupati siap untuk acara yang sedemikian tadi. Jadi dari Pak Jepri LSM Pakar, organisasi Pakar, Pospera juga kemarin itu Pak Bupati bilang ke saya terima kasih atas kehadirannya semua. Itu saya salam mereka. Jadi tapi sangat disayangkan memang Pak Bupati tidak bisa hadir karena banyak kegiatan. Maksudnya gitu, ini loh. Ketika seorang pimpinan tidak bisa hadir dalam sebuah acara, dalam diskusi kita ini, kan ada di bawah bupati ada wakil, sekda atau KPD terkait. Nah, sini juga kita kan udah punya putih. Bagaimana hubungan antara bupati dengan wakil? Ini sebenarnya sangat menarik. Oke, mari kita tanya, gimana hubungan Pak Bupati dengan Pak Wakil? Hubungan jauh itu biasa. Tapi yang betul yang seperti flyer yang saya baca di kegiatan ini memang ada gambar Bupati. Ya, saya kira memang dia diatur atau face-to-face itu dengan apa sendiri sebagai misalnya mendukung Bupati hadir. Dia pun Bupati yang tidak ada memanggil siapa timnya termasuk Wakil sendiri. Terus begitu. Memang harus menurut orang nomor satu yang menjadi beliau yang masuk. Berarti pas tadi yang titik dikutip dari Bang Jenmaro, ya komunikasi kurang. Yang satu dia pastoral, yang satu koplis. Berarti mereka tidak sejalan. Tapi gimana Bang Jenmaro? Pastoral dan koplis. Jadi Ya memang tipikal karakter mereka begitu sih ya. Yang saya pahami dari awal kita bahwa kalau Pak Polpat ini kan tidak pernah berlelah-lelah begitu. Ini saya alami ya bersama dia. Mampu itu bekerja mulai jam 7 pagi sampai ke 2 pagi.
Beliau istirahat sekitar 4 jam. Jam 2 juga pengalaman kita itu sendiri. Olahraga dengan kerja lagi. Tapi melihat benang biru ya, merah kan ya, benang biru ya. Yang punya dia memang pastoral gitu. Ayo kita bangun tim, ayo gitu kan, gitu kan. Tapi kan sebenarnya seorang bupati itu kan tidak harus seperti itu. Nah, maksud saya begini, adalah wakil satu lagi, Pak Tony. Pak Tony ini kan siapa yang menandingi ini soal populis itu? Nah, dan itu terukur dari 2 kali masuk DPRD. Artinya dia kan orang yang juga mampu berlelah-lelah dengan masyarakat sekecil apapun persoalan masyarakat. Dia kan. Nah, bagi saya kan sebenarnya yang 2 ini kan sangat kuat buat saya. Tinggal memang mereka menentukan birokrat atau teknokrat yang bisa mengimplementasi kuat di jajaran birokrasi. Masalah target-target mereka sesuai visi-misi. Ini itu aja sih. Terima kasih Pak Mario. Di mana tanggapan dari Pak Jeffrey sebagai Ketua Mesin Pospera di Kabupaten Toba ini tentang sinergitas antara pejabat-pejabat Pemkab ini untuk kemajuan Toba ke depan? Ya, menurut saya gimana ya? Jika seorang anak berbuat salah, seorang anak surat panggilan di sekolah, yang dipanggil itu kan orang tua. Balik bisa. Bisa. Sudah coba Maksudnya dulu ya. Nah, tadi kan abang saya itu jemaah mengatakan antara asisten dengan kepala dinas kurang sentuh. Disinilah harusnya peran bupati sebagai pimpinan. Harus tegas ya. Harus tegas. Sesuai dengan visinya tadi, SDM yang unggul dan andal. Yang menempatkan Pak Doni Lubis sebagai asisten gue siapa? Yang menempatkan Pak TH itu sebagai kadis pertanian siapa? Bella. Nah, tadi kita udah bahas proses lebarnya itu sudah apa? Sekarang tidak ada transparansi di mana hasil lebarnya, siapa yang ini tentang kayak itulah. Itu dari perizinan. Dilakukan dari mana itu? Dari Jambi. Nah, pada saat Pak Kepala Dinas Perizinan didatangkan dari Jambi, bagaimana rekod beliau sebelumnya di Jambi? Apakah putra daerah dari Toba ini tidak ada yang mampu? Kan gitu. Baru mengenai perubahan nomenklatur, kemarin Dinas Tenaga Kerja ke Dinas Perizinan, tiba-tiba ada surat dari Kementerian itu tidak bisa merger. Nah, bagaimana hubungan kabupaten dengan pusat mengenai APBD? Apakah cuma APBD kita yang tak seberapa ini yang selalu diobok-obok? Bagaimana hubungan bupati, DPRD, ke pemerintah pusat dalam ini? Gimana ya? Mengapakkan anggaran dari pusat ke ini? Seperti apa betul? Kemarin waktu pilkada, yaitu masih saya ingat Pak Olta itu mengkritisi mengenai anggaran silpa pada saat zaman Pak Tarwi. Nah, setelah Pak Olta dilantik sebagai bupati Toba, ternyata anggaran silpa kita itu begitu wow, melebihi anggaran silpa yang dikritisi beliau sebelumnya. Jadi, bagaimana itu? Masalah tadi masalah galian, lomba dari akun, apa PAD itu bagaimana? Dari dulu begitu aja PAD itu. Sementara kalau kita hitung kalau kita berbicara PAD berapa perusahaan itu ini? Bagaimana pajak retribusi hotel, hiburan, restoran, segala macam, IMB bagaimana? Itu kan kembali lagi ke misinya itu, SDM yang unggul dan andal. Di mana peletakan SDM yang unggul dan andal itu? Jadi, nah, ketika kita mengkritisi beliau Pak Bupati, ya
gimana ya, menurut saya bilang global terlalu kasar ya kan, terlalu kasar. Masalah apa ya, tahun pertama beliau menjabat ya sempat curang ya, istilah tiga. Saya tidak tahu siapa tiga ini, entah dia itu patung, entah apa itu tiga, saya tidak tahu. Cuma sempat itu yang ini tiga. Saya sempat tantang kepada Rakyat. Kalau memang itu si tiga siapa? Kalau memang tidak ada hubungan, ayo berikan statement terbuka, undang pers, wartawan, berikan tempat terbuka. Saya tidak mengenal tiga. Kalau ada yang mengatasnamakan saya melalui ini, laporkan, selesai. Tapi itu Pak Bupatinya nggak berani. Jadi begini, terima kasih Pak Jeffrey dari Pospera. Ya, saran Bapak dari pengamat ataupun dari Pospera gimana untuk kedepannya kepada Pemkab Toba? Ya saran saya Tidak menyarankan juga kan? ya Saya tidak pengen lagi sukses di Bali. Harus ini kan demi masyarakat Toba jadi sekarang. ya kalau saran saya sih, ya kalau Kamjen Maro bilang Pak Bupati itu dia polanya di evangelis atau pastor apa itu, ya itu dirubah namanya. Jabatan bupati itu kan jabatan politik. Jangan dikit-dikit ya dikit berdua gimana. Ini jabatan politik loh. Dia harus direalisasikan bagaimana baca programnya, bagaimana visi-misinya. Nah, satu yang bikin saya kecewa dan selaku saya masyarakat Bali, sampai sekarang warga pedagang yang dipindahkan ke tanah lapang minus loh, bilang hasilnya itu. Sampai sekarang tak ada respon dari Pak Bupati. Jadi dulu Pak Jeffrey ya, kita kan itu bagaimana itu Bapak? Kayaknya tadi ada wawancara daripada ini Acap, ada wawancara Acap tadi tentang bagaimana kenapa tidak dimanfaatkan pasar barang Bali. Itu wawancara Acap tadi dari masyarakat Bali. Mereka itu kecewa. Sampai sekarang mereka tidak bisa dinikmati seperti yang dibilang oleh Pak Jeffrey. Terima kasih. Yang saya tahu dari dinas Pemkab yang berkoordinasi dengan Koperasi dengan pasar, karena proses pembangunan pasar itu katanya ada masalah. Ini belum bisa serapnya sampai sekarang. Jadi tidak ada masalah. Tahun 2019 saat kampanye, Bapak mengatakan pedagang yang di Balerong tidak akan dipindahkan. Itu masih ingat saya. Masa kampanye ya. Kampanye. Kita akan mencari solusi bagaimana untuk memfasilitasi para pedagang. Nah, setelah Pak Bupati, Pak Kota dilantik sebagai Bupati, Pemkab memindahkan pedagang ke Tanah Lapang Singaraja Baligi. Dipindahkan namun tidak seluruhnya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa tidak seluruhnya? Kenapa masih ada juga yang pedagang di sekitar ini? Dan ini menimbulkan masalah juga di antara masyarakat. Contohnya saya seorang pedagang, abang ini pedagang, abang ini tidak dipindahkan, saya dipindahkan. Pasti kan menimbulkan masalah juga. Jadi terima kasih Pak Jeffrey. Ini karena ini masa kampanye ya. Kebetulan Pak Kamjen Maro pada saat itu ada tim ring 1. Mari kita tanya Bapak itu, kok bisa gitu isi kampanyenya? Saya sih tidak tahu persis apanya statement apa yang dikatakan oleh beliau. Tapi kalau statement beliau yang saya bilang akan memperhatikan betul nasib para pedagang. Ya kami jangan dipindahkan Pak, katanya kan. Ya, nanti kita pertimbangkan. Saya masih ingat dia. Dan memang benar tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nabil dari kebetulan saya juga ikut melihat kondisi pasar itu bersama dengan Pak Bupati. Memang agak masalah itu buat pemuda jika diterima. Nah, di sini kan selalu didengar.
kita terima itu, maka kita kan tidak bisa membiarkan bocor kan. Pasti Pemda akan ambil biaya. Jadi sudah didaftar semuanya apa kekurangan pasar itu secara elektoral. Tapi kalau sudah jadi saya pikir itu masalah waktu. Tapi saya pikir sabar persoalan. Nah, DPR akan menginvestasikan biaya untuk perbaikan dia kesehatan dan sebagainya. Kalau itu terlalu parah, prakteknya itu nggak rata tuh. Begitu kita terima, maka akan bertanggung lebih. Nah, selalu kan persoalan kita di Tuba ini saya ingat komunikasi. Ini kan harus ada dari kecamatan atau dari distrik yang mampu membangun klaster-klaster komunikasi di antara para penduduk menjelaskan apa itu. Kan yang terjadi itu kan mungkin hanya di tingkat terbatas Pemda. Saya pikir persoalannya di situ. Nah, bayangan saya sebenarnya Kominfo harus mempunyai, dan saya itu harus mempunyai. Jadi Kominfo itu kan tidak hanya sekedar bawa kamera, tapi dia juga harus punya habitat berkomunikasi dan berbagi kemudian masyarakat kita itu kan bukan orang yang susah, asalkan kan berkomunikasi. Hanya alat dulu diharap dulu juga, itu juga nggak masalah ya. Selama kita kan ekonomi yang ada ya, dulu. Karena begini Pak, Pemkab tidak berani menerima karena banyak konsekuensinya nantinya, resiko keuangannya. Nah, gitu Pak Cik. Oke lah, Pemkab tidak berani menerima itu terlepas dari bangunan pasarnya, pelerangan. Sekarang masuk pedagangnya ini loh. Ini udah jalan 2 tahun pemerintahan kota sebagai Bupati. Kenapa ada sebagian pedagang dipindahkan ke tanah lapang? Sebagian lagi ada yang tinggal di situ jualan. Dia ada lah. Itu masalah pertama, masalah pasar ya. Masalah kedua tentang pasar. Pasar itu aset apa? Tempat. Iya, aset kabupaten. Apakah Pemkab mengetahui di dalam lokasi pasar Balerang itu sudah terjadi jual beli lapak? Ini bagaimana nanti? Antara pedagang itu ada jual beli lapak loh. Berapa data Pemkab mengenai pedagang pasar Balerang? Apakah masih itu orangnya? Ini akan pasti nanti perebutan lapak di Balerang itu pasti berdarah-darah. Nah, bagaimana Pemkab mengantisipasi ini? Selama ini bagaimana kinerja Koperindak atau Dinas Pasar? Apakah hanya menutup retribusi? Saran kepada Pemkab untuk menuntaskan masalah pasar. Kalau itu saya Tadi kan sebenarnya yang saya tadi simak dari pastoral, populis, sebenarnya udah connect yang dulu. Orang laporan kan begitu. Bekerja sambil berdua tinggal, sinergitasnya ini yang di bawah, seperti yang dikatakan oleh Bu Jepri tadi, boros salah anaknya, orang tuanya, mungkin yang salah mendidik, kan gitu. Oke, ada nanti pihak ketiga, artinya pihak ketiga itu masyarakat, termasuk kita ini kan di lembaga pengawas. Nah, bagaimana saran kita kepada Pemkab Toba supaya mereka ini bisa giat bekerja sinergitas. Sebenarnya tadi sudah dapat kita satu sudah dapat kita kepada Dinas Pertanian udah ketua, asisten 2. Masalah 2 muda itu sebenarnya itu ya, tidak sudah patokan untuk bersinergi dalam sebenarnya iya, tapi gini, ini kan udah dua kita dapat, sementara asisten 2 juga dia itu kurang memahami kan gitu. Itu tadi kita apakan. Nah, gimana sekda ini? Sekda harus dulu. Kan itu kan saran Pak Ridwan. Bagaimana supaya mereka ini bikin job untuk mencapai target untuk bersinar itu. Gitu. Jadi maksud saya, saran Pak Jepri kepada Pemkab Toba untuk mencapai target supaya jangan loss momen ini, untuk mencapai target kemudian bersinar ini dia waktu yang mepet ini kira-kira begitu.
Nah, permasalahan kita kembali dulu ke masalah pasar. Tapi pembangunan pasar itu apakah walaupun itu anggaran dari pusat, apakah pemerintah juga dalam aktif menaungi pasar itu berarti pemerintah berapa jumlah pedagang pasar Buleleng? Apakah sesuai dengan jumlah kios atau lapak yang dibangun di Buleleng itu dulu kita buka. Nanti jangan jumlah pedagang 500 pedagang, padahal kios 300, 600 lagi gimana? Apalagi dengan adanya ya yang saya ketahui ada jual beli lapak di dalam Buleleng itu bagaimana? Jadi untuk masalah saran itu ya saya mau komen, kalau nggak salah dari awal. Saya juga melihat dari pakar itu juga kuliah di LSM dia guru. Gimana pendapat saudara tentang apa ini pedagang pasar itu? Soal pedagang pasar PBB, kita pun sudah terima kuasa dari puluhan orang pedagang pasar PBB untuk mendampingi mereka. Kuasa dalam hal mendampingi jual beli itu. Bukan. Mendampingi bagaimana nantinya mereka biar bisa segera kembali berdagang di pasar PBB. Jadi oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pemkab Toba mendengarkan dan mengevaluasi bawahannya, termasuk Bupati. Mungkin evangelis harus bertangan bisi. Ada evangelis yang bertangan bisi, Bang? Belum puluh. Enggak, evangelis yang bertangan bisi ada. Mungkin harus begitu mungkin caranya. Dan tadi saya lihat kenapa Pak Ton tidak diberdayakan katanya, itu urusan mereka, kita nggak tahu ya. Jadi jangan lelah memberikan masukan atau kritikan kepada Pemkab Toba demi masa depan masyarakat Toba ke depan. Salam sehat.